Halo pemirsa GPR TV dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Bertemu kembali dengan saya Anggria Ratri dalam laporan khusus World Water Forum ke-10. Kita ke informasi yang pertama pemirsa, pertemuan tingkat menteri menjadi agenda hari keempat perhelatan World Water Forum ke-10. Dalam pertemuan ini telah disahkan deklarasi menteri yang berisi 3 prioritas. Di bawah kekuatan Indonesia, World Water Forum ke-10 telah mengesahkan deklarasi menteri sebagai hasil konkret diplomatik victory bagi Indonesia. Sebelumnya, pembahasan deklarasi dilakukan dalam 3 mekanisme di Markas Besar UNESCO Paris sejak November 2023. Dan pada hari keempat Forum Air Dunia, deklarasi ini disahkan di akhir pertemuan tingkat menteri yang dihadiri 106 negara dan 27 organisasi internasional. Dalam deklarasi tersebut, Indonesia mengusung 3 prioritas. Pertama, yaitu pendirian Center of Excellence untuk ketahanan air dan iklim guna mengembangkan kapasitas knowledge sharing dan pemanfaatan fasilitas yang unggul sebagai negara kepulauan. Indonesia wajib berada di garda terdepan untuk mendorong inovasi dalam pengelolaan air dan sanitasi. Center of Excellence ini bukan hanya untuk warga Indonesia, tetapi juga untuk Asia Pasifik. Prioritas kedua yakni mengangkat isu pengelolaan air secara terpadu dan pada pulau-pulau kecil. Meskipun dikelilingi perairan yang luas, Indonesia masih membutuhkan sistem kelola yang baik untuk mengatasi tantangan kualitas dan ketersediaan air bersih. Sementara itu, prioritas yang terakhir yakni pengusulan Hari Danau Sedunia. Danau merupakan sumber pasokan air yang menghidupi manusia sekaligus memiliki fungsi sosial dan ekonomi masyarakat. Menteri PUPR mengatakan dalam membangun bendungan buatan itu tidak gampang, apalagi saat ini pengadaan lahan sangatlah sulit. Untuk itu, peringatan Hari Danau Sedunia sangatlah penting untuk menjaga kelestarian danau di seluruh dunia. Untuk Indonesia kita tahu, semua sudah tahu, membangun bendungan buatan tidak gampang, apalagi sekarang untuk pengadaan lahannya. Danau sebagai bendungan alam, sifat dari danau maupun bendungan itu eutrophication, pengkayaan dari air. Makanya ada enceng gondok dan sebagainya, sehingga danau bisa mati. Kita harus menjaga itu untuk memperpanjang hidupnya. Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional melakukan inventarisasi 113 proyek sumber daya air senilai 150 triliun rupiah. Menteri PUPR Basuki menilai proyek-proyek itu merupakan hasil deklarasi dari pertemuan tingkat menteri pada acara World Water Forum ke-10 di Bali. World Water Forum ke-10 yang berlangsung dari tanggal 18 sampai dengan 25 Mei 2024 di Bali telah menyepakati pelaksanaan 113 proyek strategis bernilai 9,4 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 150 triliun rupiah berkenaan dengan penanganan masalah air dan sanitasi. Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono mengatakan proyek-proyek ini merupakan daftar proyek yang potensial melalui pembiayaan bersama di luar anggaran pemerintah. Tujuan utama dari proyek tersebut menyangkut penyediaan air bagi masyarakat hingga pengelolaan limbah domestik. Salah satu proyek yang diincar misalnya untuk pemenuhan penyediaan air minum bagi 3 juta rumah tangga, serta pengolahan air limbah domestik untuk 300.000 rumah tangga. Selain deklarasi menteri, salah satu yang menjadi capaian pada forum ini adalah berhasilnya Indonesia menyusun daftar proyek terkait air yang menjadi andalan dari berbagai negara. Sebanyak 113 proyek senilai 9,4 miliar dolar. Antara lain proyek percepatan penyediaan air minum bagi 3 juta rumah tangga dan proyek pengelolaan air limbah domestik bagi 300.000 rumah tangga. Berbagai proyek ini akan sangat bermanfaat bagi masyarakat di berbagai negara. Di kesempatan yang sama, Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Ervan Maksum memaparkan 113 proyek tersebut terdiri dari pilot project, bilateral hingga multilateral. Adapun proyek-proyeknya untuk yang di Indonesia, yang paling besar memang dari sisi sanitasi air minum, salah satunya Inpres.
tadi sudah disampaikan, terus ada PAMSIMAS juga, dan ada banyak bantuan dari seperti lembaga donor untuk di Palembang, untuk di Makassar, dan lain-lain Jabodetabek. Untuk mengenai yang lain-lain seperti halnya banjir juga ada, coastal yang ada di sini ada di list, ada semua. Adapun daerahnya, nah ini mungkin yang ditanyakan, ada di Palembang, ada di Pantura, ada di Makassar, ada di Small Island, pulau-pulau kecil, dan Jabodetabek, serta Brantas dan Citarum. Pemirsa, dalam rangkaian konferensi tingkat tinggi World Water Forum ke-10, Indonesia memperkuat kerjasama dengan 3 negara, terdiri dari Sri Lanka, Tajikistan, hingga Fiji. Hal ini diperkuat dengan pertemuan bilateral Presiden Joko Widodo bersama 3 kepala negara yang membahas berbagai potensi kerjasama bilateral di berbagai bidang, salah satunya dalam pengelolaan sumber daya air secara global. Rangkaian pertemuan Presiden Joko Widodo dengan 3 kepala negara dimulai dari pertemuan dengan Presiden Sri Lanka, Ranil Wickremesinghe di sela-sela konferensi tingkat tinggi World Water Forum ke-10 yang berlangsung di Bali International Convention Center, Kabupaten Badung, Bali. Dalam pertemuan ini, Presiden Wickremesinghe menekankan pentingnya kerjasama di bidang pengelolaan sumber daya air dan menyatakan komitmennya terhadap deklarasi menteri yang diusulkan dalam forum tersebut. The topic of world water, as we have described it, is very important to us. And the fact that Indonesia has in fact sponsored the resolution on blended finance is also important, because that seems to be the way in which we can raise resources for what is required in our part of the world. So we appreciate it, both the World Water Forum and the opening of the Secretariat, and it's in this background that we have come here to participate in a summit which is of importance to Sri Lanka. Pada pertemuan kedua, Presiden Joko Widodo bertemu dengan Perdana Menteri Tajikistan Qohir Rasulzoda membahas penguatan kerjasama internasional dalam pengelolaan sumber daya air untuk mengatasi tantangan global terkait air. Presiden Jokowi juga mengucapkan terima kasih atas dukungan Tajikistan terhadap dokumen hasil forum yang akan diadopsi dan menegaskan komitmen Indonesia untuk bekerja sama dalam menjamin keberlanjutan kualitas air bersih demi kesejahteraan bersama. Indonesia terus berkomitmen untuk bekerja sama menjamin keberlanjutan kualitas air bersih demi kesejahteraan bersama. Dan saya mengharapkan kontribusi Tajikistan sebagai salah satu leader dalam global water policy untuk mencari solusi bersama. Dari pihak Tajikistan, Perdana Menteri Rasulzoda menyampaikan penghargaannya atas undangan tersebut dan menegaskan kembali pentingnya hubungan antara kedua negara, serta menyampaikan apresiasinya atas peran konstruktif Indonesia dalam urusan regional dan internasional. توجیکستان و اندونزیا رو همچون شریکی مهم در منطقه میشناسد و به تحکیم همکاری‌های گوناگون جبهه و متقابلا سودمند با اون هوسمند میباشد. با کامیابی‌های نظررس دولت برادری اندونزیا را در راه رشد اقتصادی و اجتماعی کشور بلند ارزیابی می‌نماییم و نقش سازنده کشور شما در امور منطقوی و بین‌المللی نیز شایسته تحسین است. Adapun pada pertemuan berikutnya, Presiden Joko Widodo juga bertemu dengan Presiden Fiji, William Maivalili Katonifer, dan mengajak kedua negara untuk terus meningkatkan kerjasama konkret yang saling menguntungkan, mulai dari hubungan kemitraan pembangunan, kerjasama antara masyarakat, hingga kerjasama di Pasifik. Pertemuan ini menandai peningkatan kolaborasi antara kedua negara dalam menjaga kestabilan dan kemakmuran di kawasan Pasifik, serta menggarisbawahi komitmen kedua negara untuk terus bekerja sama dalam menghadapi tantangan global dan regional. I appreciate Fiji's consistency in respecting Indonesia's sovereignty and territorial integrity, as well as its support toward Indonesia's role in the Pacific. I seek further support at the MSG Summit in Fiji and the PIF Summit in Tonga next August.
Pemirsa, dalam gelaran World Water Forum ke-10, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi mengusung skema proteksi subak di Bali yang tetap relevan dengan kepentingan ekonomi pariwisata. Direktur Jenderal Kebudayaan Kemendikbudristek Hilmar Farid mendorong pemerintah daerah untuk memahami manfaat subak untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam sistem pengelolaan air yang berkelanjutan. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi mengusung skema proteksi subak di Bali yang tetap relevan dengan kepentingan ekonomi pariwisata dalam gelaran forum diskusi World Water Forum ke-10 di Bali. Direktur Jenderal Kebudayaan Kemendikbudristek Hilmar Farid dalam konferensi pers World Water Forum ke-10 menjelaskan, subak adalah sistem pengairan masyarakat Bali yang menyangkut hukum adat dan mempunyai ciri khas sosial, pertanian, keagamaan dengan semangat gotong royong dalam usaha memperoleh air untuk kebutuhan tanaman pangan terutama padi dan palawija. Namun, saat ini subak hanya diperlukan sebagai sistem irigasi untuk mengairi sawah bagi kepentingan panen di tengah perkembangan industri serta tekanan penduduk yang semakin banyak. Perlakuan tersebut berpotensi mengancam eksistensi subak, mengingat pariwisata di Bali cenderung mendatangkan orang dalam jumlah yang banyak sebagai tolak ukur keberhasilan. Untuk itu, Hilmar mendorong pemerintah daerah untuk memahami subak dan mampu menyeimbangkan proteksi subak tanpa mengesampingkan kepentingan ekonomi sektor pariwisata di Bali yang dapat ditempuh dengan penataan ekosistem hilir dari aliran subak sebagai destinasi wisata yang bisa memberi manfaat balik bagi pelestarian subak. Karena memang itu satu karya seni yang luar biasa. Bayangkan bagaimana sebuah lanskap dipahat sedemikian rupa membentuk sistem pengairan yang luar biasa kompleks, lengkap dengan seluruh institusi sosialnya. Saya kira nggak ada karya seni semacam itu, sehebat itu ya yang diciptakan di zaman modern ini. Jadi kalau kita bisa mengapresiasi, dan ini kata kuncinya, kalau kita bisa mengapresiasi ya kehebatan itu dan menerjemahkannya ke dalam apa sih benefit yang akan kita raih dari sana, kita akan bisa menemukan jawabannya tadi ya. Jadi daerah betul-betul teman-teman ini di kepala daerah harus merasakan atau memahami betul, mengapresiasi manfaat dari itu. Dan manfaat itu jangan dikira nggak punya nilai economic benefit. Economic benefit ini akan besar sekali. Pemirsa, kami akan segera kembali dengan informasi lainnya, tetaplah bersama kami.